Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk sejarah rincinya karena sering juga disampaikan. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa peristiwa yang dilihat Nabi SAW saat peristiwa Mi'raj, di mana Nabi SAW diperlihatkan surga dan juga neraka. Ada beberapa peristiwa yang dilihat Rasul saat diperlihatkan neraka. Ini yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit bicara tentang neraka. Kita tahu bahwa salah satu keimanan kita kepada yaumul akhir adalah beriman dengan adanya sorga dan neraka, dan keduanya sudah diciptakan Allah. Di antara hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah. Kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Faqala, maka beliau bertanya, hal tadruna ma hadha? Kalian tahu suara gemuruh itu suara apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami katakan, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hadha hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Kata Nabi SAW, itulah batu yang sangat besar yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang silam. Ia terus melayang ke dalam neraka, dan sekarang hingga ia jatuh ke dalam lubangnya, lalu kalian pun mendengar dentumannya. Bisa bayangkan, orang kalau jatuh dari titian siratal mustaqim itu baru sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun lamanya. Artinya neraka ini sesuatu yang sangat mengerikan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka, itu digambarkan dalam Quran bagaimana doa-doa mereka. Sebut saja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Hud ayat 106 dan 107. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ
syakufa fin nari lahum fiha zafirun wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih karena kesakitan. Selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha perkasa terhadap. Mereka pun berteriak-teriak di dalam neraka itu. Kemudian mereka mengatakan, Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Jadi penduduk neraka itu meminta kepada Allah dikeluarkan neraka. Mereka berjanji kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan beramal saleh. Mereka terus berteriak-teriak seperti itu. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bukankah telah kami panjangkan umurmu sewaktu di dunia, kata Allah. Kemana saja? Sewaktu kau di dunia itu kemana saja? Makanya Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah adab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada satupun penolong. Bahkan ketika kemudian mereka pun tidak diizinkan, bahkan tidak dikabulkan permintaan mereka, mereka coba melobi para penjaga-penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada para penjaga-penjaga jahanam itu, tolonglah, mohonkanlah kepada Tuhan kalian agar dia meringankan azab kami. Ringankan azab kami. Kalau kami tidak bisa keluar dari neraka, ringankan azab kami, walaupun 1 hari saja. Tapi apa kata para malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kata para malaikat, bukankah rasul-rasul telah datang dahulu di dunia kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Qalu bala, penduduk neraka mengatakan, ya benar. Qalu, maka para malaikat mengatakan, fad'u fama du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka berdoalah untuk kecelakaan kalian sendiri, karena doa-doa orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Akhirnya kemudian ketika mereka tidak bisa juga dikabulkan oleh para penjaga-penjaga jahanam, mulai melirik kepada malaikat Malik. Malaikat Malik artinya pemimpin dari malaikat-malaikat penjaga neraka. Apa kata mereka dalam surah Zuhruf ayat 77-nya? Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mewafatkan kami saja di sini. Kami sudah tidak tahan, sudah matikan saja kami di sini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa malaikat Malik diam saja selama 40 tahun membiarkan ucapan itu. Setelah itu kemudian malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, sungguh kalian tidak mungkin akan mati dan kalian akan tetap di neraka. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
Sungguh dulu kami telah datang membawa kebenaran kepada kalian, tetapi kebanyakan di antara kalian benci dengan kebenaran itu. Lihat bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan gambaran-gambaran orang yang masuk neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya. Orang yang masuk neraka itu kan ada dua kelompok. Ada kelompok yang mereka dikekalkan di dalamnya dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang murtad. Tapi ada orang-orang juga yang mereka dimasukkan ke neraka tetapi dikeluarkan karena syafaat atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik dikeluarkan secara cepat ataupun dilamakan, tetapi ujung-ujungnya juga keluar karena syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ingin saya ceritakan adalah peristiwa dalam Isra Mi'raj itu. Nabi SAW melihat 3 peristiwa yang luar biasa di neraka itu. Peristiwa pertama disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW diperlihatkan azab yang luar biasa. Apa azabnya? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Lamma araja bi Rabbi," ketika Rabbku memi'rajkan aku, artinya mengangkat diriku dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha. Marartu bi qaumin lahum adfar min nuhasin. Aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, dengan sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmusha wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka sehingga rusak. Wasudurahum, dan dada-dada mereka sehingga robek-robek. Fakultu, kata Nabi SAW, kukatakan kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kenapa azabnya mengerikan? Qala, maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia atau bangkai-bangkai manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka pun mulai membongkar-bongkar kehormatan dan aib mereka. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Perhatikan riwayat yang pertama. Nabi SAW diperlihatkan orang-orang yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga kuningan, kemudian dicakar wajah dan dada mereka sehingga rusak wajahnya dan robek dadanya. Ketika ditanya dosa apa mereka, rupanya mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia lisan mereka suka ghibah, suka menggibah. Pertanyaan pun muncul, bukankah ghibah itu dilakukan oleh lisan? Orang kalau menggibah itu kan lisannya yang bicara. Entah kemudian membicarakan keburukan orang, atau berdusta tentang orang, atau membongkar aib orang, itu kan pekerjaan lisan. Tapi kenapa siksanya justru mencakar-cakar wajah dan merobek-robek dada dengan kuku-kuku mereka? Harusnya kan yang diadab lisannya, karena yang berdosa kan lisannya, kan begitu. Kenapa yang diadab kemudian harus mencakar wajah dan dada? Ulama mengatakan, kenapa adabnya seperti itu? Inilah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Tujuan orang-orang yang menggibah itu, ikhwan, tujuan orang-orang yang menggibah itu rata-rata adalah hendak memburuk-burukan saudaranya. Kalau seandainya orang yang digibah itu tahu, pamannya antum menggibah saya, memburuk-burukan saya, tentu saya akan malu.
Dan rasa malu itu biasanya terpancar dari wajah. Dan saya akan kecil hati, dan itu ada di dada. Sebab itulah maka ketika kita kemudian menggibah orang, dan orang yang digibah itu kemudian akhirnya merasa malu, sesak dadanya, maka al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka siksanya, mereka pun diberikan kuku dengan kuku tembaga, dan merusak wajah-wajah mereka sendiri, dan merobek-robek dada-dada mereka sendiri. Sebagaimana orang yang digibah terrobek dadanya dengan kata-kata kita, maka kita akan merobek dada kita dengan kuku-kuku kita. Na'udzubillah. Ini peristiwa, persoalan ghibah ini bukan persoalan biasa, persoalan besar, karena termasuk dosa besar. Terkadang kalau seandainya tetangga kita itu, ikhwan, mereka mungkin membunuh ataupun mungkin berzina, kemudian ketahuan, bisa heboh kita. Tetapi kalau tetangga itu berghibah, kenapa kita santai-santai saja? Padahal dosa membunuh, kemudian dosa berzina, itu kurang lebih dengan dosa ghibah, kan sama-sama dosa besar. Makanya kemudian Nabi SAW sampai marah kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menggibah saudaranya, saudara madunya maksudnya, Safiyah bintu Huyai. Padahal ghibahnya Aisyah itu bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyah kada wa kada." Rasul, cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Hanya mengisyaratkan tangan bahwa Safiyah itu pendek, saya tinggi. Tapi Nabi SAW menganggap bahwa isyarat tangan Aisyah itu bagian daripada ghibah, dan mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu." Wahai Aisyah, kalau seandainya satu kalimat ghibah itu diletakkan di air lautan, satu air lautan dunia itu tercemari dengan ghibahmu. Kalau sampah satu kota Batam dilempar ke lautan, belum tentu tercemari satu lautan. Tapi satu kalimat ghibah cukup mencemari seluruh lautan, kata Nabi, menunjukkan bahayanya. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW ra'an Nabi SAW unasan turdahu ru'usuhum bis-sahra kullama radikhat adat kama kana. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan manusia-manusia yang kepalanya dibentur batu yang sangat besar. Jadi ada orang yang terlentang, kemudian di sampingnya ada yang berdiri dan di tangannya membawa batu besar. Kemudian batu ini dilemparkan ke kepalanya kepada orang yang sedang berbaring itu. Kemudian hancur kepalanya. Setelah hancur kepalanya, maka orang yang membenturkan batu ini kemudian pergi mencari batu yang lainnya. Ketika kembali kepada orang tadi, rupanya kepalanya sudah kembali utuh. Kemudian dibenturkan lagi dengan batu, hancur lagi. Kemudian dia cari batu lagi, ketika kembali utuh lagi. Seperti itu. Coba bayangkan, siksa apa ini? Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jibril dan mengatakan, "Man haula ya Jibril?" Siapa orang itu wahai Jibril? "Wa ma hiya a'maluhum?" Apa dosa mereka? Kenapa kemudian diadab seperti ini? Lihat kata Jibril alaihi salam, dia mengatakan, "Haula'il ladzina tathaqalat ru'usuhum 'anis salati." Mereka adalah orang-orang yang kepala-kepala mereka merasa berat untuk melaksanakan salat. Mereka orang dalam riwayat, orang-orang yang ketika datang waktu salat
mereka malah tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul. Kenapa orang yang meninggalkan salat kemudian siksanya dibenturkan kepala dengan batu? Apa hubung kait meninggalkan salat dengan hukuman dibentur batu kepalanya sehingga hancur, kemudian dikembalikan lagi, dibentur lagi, dan begitu seterusnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, li'anna ar-ra'sa huwa alladhi yumli 'alal insan bi ta'khiris salat. Karena yang memerintahkan orang untuk mengakhir-akhirkan waktu salat adalah otak yang ada di kepala kita. Jadi otak kepala kita itu yang berpikir sudah nanti saja, waktunya masih panjang, masih ada waktu, tenang saja, jangan salat dulu, teruskan pekerjaanmu, masih ada. Nanti ketika sudah mendekati waktu yang akan keluar, baru cepat-cepat dia salat. Yang lebih parahnya ketika azan tidur pula dia. Dari sinilah kemudian kenapa siksaannya, kata Nabi SAW, seperti itu, dibenturkan kepalanya. Karena isi kepalanya itulah yang memerintahkan dia untuk mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga keluar waktunya. Ini yang salat, tapi di akhir-akhirkan yang Allah katakan fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salat mereka lalai. Kata para ulama tafsir, maksud lalai di sini takhirus salat an mawaqitiha, mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Macam mana dengan orang yang tidak salat? Coba bayangkan. Ini yang salat ceritanya, tapi mengakhir-akhirkan waktu. Azabnya sudah demikian kerasnya. Macam mana orang yang tidak salat? Maka Allah katakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai di adab neraka saqar? Maka orang-orang neraka saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Karena dulu di dunia kami tidak pernah salat. Rupanya orang yang meninggalkan salat ada neraka khusus bagi mereka yang disebut dengan saqar. Naudzubillah. Ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW diperlihatkan dalam peristiwa itu rajulan yasbahu fi nahri damin wa yulqabul hijaratu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man haula'i ya Jibril, walimada yu'adzab fi hadha an-nahri min ad-dam wa yulqamul hijarah? Faqala sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam, hadha akilur riba, hadha alladhi yata'amal birriba. Jadi yang ketiga, Nabi SAW melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Jadi sungai itu seperti darah merah, ya. Jadi ada orang yang berenang di tengah-tengah itu. Mereka tidak bisa ke pinggir. Mereka putar-putar coba di dalam sungai itu. Karena setiap ke pinggir, maka para malaikat di pinggir-pinggir sungai itu sudah menyiapkan batu. Untuk apa? Untuk disuapkan ke mulutnya, sehingga dia ketakutan, akhirnya kembali berenang ke tengah lagi. Setiap ke pinggir disuapi batu, kembali lagi ke. Coba bayangkan, kita saja kalau berenang kehabisan oksigen gitu ya, bisa mati itu. Ini disiksa betul-betul karena tidak bisa ke pinggir. Setiap ke pinggir disuapi batu, setiap ke pinggir disuapi batu. Naudzubillah. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, dosa apa orang ini? Maka Jibril mengatakan, orang itu akilur riba, orang yang suka memakan riba, dan mereka bermuamalah dengan menggunakan sistem riba. Pertanyaan pun muncul seperti biasa, kenapa orang memakan riba kok azabnya kayak gitu? Direnangkan di sungai darah dan disuapi dengan batu, kok seperti itu azabnya? Naudzubillah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama mencari hikmahnya dan mengatakan li'annal murabbi, karena orang-orang yang suka meribakan atau memakan riba itu kana yastaghillu dha'fa wa hajatan nasi fil mal, fakana yudayin wa yuqridun nas wa yashtaritu an ya'khudha ziyadatan an aslil mal, fakana yamtassu ziyadatan an aslil mal bira rahmatin wala syafaqatin wala dhamir. Karena orang-orang yang suka memakan riba itu, kata ulama, mereka memanfaatkan kelemahan manusia dan hajatnya manusia kepada harta, dia manfaatkan. Seperti para rentenir itu, orang yang, kalau orang kaya, orang cukup, tidak mungkin datang ke rentenir kan. Orang yang datang ke rentenir itu kan orang-orang lemah, orang-orang yang sedang berhajat harta. Mereka bingung meminjam kemana, akhirnya ke pinjol kemana-kemana yang ada bunganya kan di situ. Dan mereka pun menyaratkan untuk menambah ketika terjadi pembayaran. Dan biasanya orang-orang pemakan riba itu tidak ada rahmat dalam hatinya. Mereka tidak ada kasihan, tidak ada rahmat. Rentenir itu tidak ada kasihan. Lihat kasus-kasus negeri kita gara-gara penjol kan. Banyak orang bunuh diri, diteror setiap hari, didatangi debt collector dan begitu seterusnya kan. Karena tidak ada rahmat mereka sama sekali. Makanya karena mereka tidak ada rahmat sama sekali, sehingga fa inna ahlal ilmi yutlikuna ala akilir riba misasuddan. Makanya ahlu ilmi, para ulama menganggap para pemakan riba itu mereka sedang menyedot darah-darah manusia. Sehingga wajar kalau seandainya mereka pun seperti lintah darat, suka mengambil darah orang, maka mereka dihukum dengan cara mandi dan berenang di sungai darah, kata ulama. Adapun kemudian batu yang dimasukkan dan dijejalkan ke mulutnya, karena mereka memakan harta yang bukan haknya. Haram harta riba dimakan. Itulah kemudian al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Seperti itulah hukumannya. Inilah tiga peristiwa yang mengerikan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa pemakan riba, yang kedua dosa penggibah, dan yang ketiga dosa orang yang meninggalkan salat. Adapun tiga peristiwa yang lainnya, ketika Nabi SAW masuk ke dalam sorga, Rasul pun diperlihatkan tiga peristiwa. Peristiwa yang pertama, Nabi SAW diperdengarkan suara terompah. Suara terompah. Kata Nabi SAW kepada Jibril, ini suara terompah siapa? Kok ada suara terompah di sorga? Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, ini suara terompahnya Bilal. Subhanallah, orangnya belum masuk sorga, sandalnya pula sudah di sorga. Akhirnya setelah peristiwa ini Nabi SAW kemudian memanggil Bilal, kemudian bertanya dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah, madza tasna ya Bilal? Bilal, sewaktu aku diperlihatkan sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Amalan apa yang menjadikan terompahmu masuk sorga wahai Bilal? Bilal bingung. Tapi Bilal teringat dengan amalan dia yang tidak pernah dia tinggalkan seumur hidup dia, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Oh, boleh jadi wahai Rasul, karena aku kalau setiap melaksanakan wudu, aku sertai dengan 2 rakaat solat wudu. Dan Bilal itu terkenal orangnya tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi, kemudian diiringi dengan solat 2 rakaat, solat sunnah wudu. Artinya bahwa di sini lihat amalan-amalan Bilal ini luar biasa, dan kita bisa contohkan begitu. Karena orang yang senantiasa di atas kesucian, di atas wudu, akan terjaga hidupnya.
Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, Nabi SAW kalau tadi mendengar suara trompa, ini mencium bau. Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Sehingga Nabi SAW bertanya, ini baunya siapa ini? Harum sekali. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini baunya Masyitatu ibnatu Fir'aun. Ini adalah harumnya Masyitah, tukang sisirnya anak putri Fir'aun. Nabi SAW tentu heran, kok bisa? Maka dikisahkan tentang kisah Masyitah. Jadi satu hari Masyitah ini sedang menyisiri putri Fir'aun, kemudian jatuh sisirnya. Lah Masyitah ini kan sudah beriman dan menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba dengan refleks dia mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ku ambil sisir ini. Anak putri Fir'aun ini dikiranya Allah itu adalah Fir'aun, Tuhan dia. Bayangkan Fir'aun mendoktrin anak-anaknya, bukan hanya masyarakatnya, keluarganya didoktrin bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga kemudian putri Fir'aun ini bertanya kepada Masyitah, kan, apakah Allah itu maksudnya Fir'aun ayah? Maka Masyitah mengatakan, oh bukan, dia Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abaki wa Rabbu jami'an nas, katanya. Oh bukan, dia adalah Tuhanmu, dia adalah Tuhanku, dia Tuhan bapakmu, dan dia adalah Tuhan seluruh manusia. Oh marah anak putrinya Fir'aun. Kalau begitu kau mengingkari ketuhanan ayahku, kulaporkan kau. Dilaporkan, akhirnya ditangkaplah Masyitah ini, kemudian dibuatkan kewali dengan penuh minyak zait di dalamnya, kemudian dinyalakan. Masyitah ini kan punya 5 anak, 4 ya sudah besar, 1 masih bayi. Ini anak-anak yang tidak tahu apa-apa nih, tahu-tahu dihadirkan di hadapan kewali pemanggangan itu, dilemparkan satu-satu. Mereka tidak tahu dosa apa, coba bayangkan. Tapi Masyitah hanya bisa terdiam dan menyembunyikan keimanan dan istiqomahnya. Tapi dia mulai goyah ketika anak terakhir, bayinya itu hendak dimasukkan ke penggorengan. Hampir dia tergoyahkan imannya. Tapi tiba-tiba bayi itu mengatakan kepada ibunya, tidak apa-apa wahai ibuku, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran, masuklah kau ke dalam penggorengan. Akhirnya kemudian semua masuk ke dalam penggorengan itu. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala masukkan Masyitah ke dalam sorga dan mengeluarkan bau harum yang dicium Nabi SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa luar biasa karena kesabaran Masyitah di dalam istiqomah menjalankan kebenaran. Maka istiqomahlah kalau kita sudah mendapatkan hidayah kebenaran ini. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Nabi SAW diperlihatkan satu istana. Kalau tadi mendengar, kemudian mencium, sekarang melihat. Diperlihatkan istana yang sangat megah sekali, terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, liman hadha ya Jibril? Istana megah ini untuk siapa wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin minal Arab. Oh ini istana milik anak muda bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana, jangan-jangan saya, karena saya orang Arab, jangan-jangan ini milik saya kan orang Arab. Maka Rasul mengatakan, ya Jibril, liman hadha, jelaskan untuk siapa. Maka Jibril kemudian mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk satu anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fadhanantu annahu ana, jangan-jangan aku kan orang Arab, aku kan orang Quraisy. Rasul makin penasaran dan mengatakan, liman hadha ya Jibril, tolong ya Jibril, untuk siapa? Ya, kok ngulur-ngulur jawaban begini? Maka Jibril mengatakan, li Umar ibnil Khattab, ini istananya Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian mendengar istananya Umar bin Khattab radhiyallahu, ta'ajub Rasul. Dia ingin melihat-lihat dalam istana itu, seperti apa dalamnya tuh. Ketika kakinya sudah mulai melangkah,
dilihatnya ada bidadari di depan pintu sorga, dan Rasul tahu itu bukan bidadari dia, itu miliknya Umar. Rasul pun menundukkan pandangan, kemudian tidak jadi melangkah, balik lagi ke belakang. Padahal memandang di sorga itu kan halal. Di sorga itu tidak ada haram-haraman, semua boleh. Tapi Nabi SAW tetap ghaddul basar, menundukkan pandangan karena itu milik orang. Sehingga setelah peristiwa ini Rasul memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan soal istananya. Sampai ketika kemudian dia hendak masuk ke dalam istana, dilihatnya ada bidadari Umar, Rasul tak mau masuk. Umar menangis dan mengatakan, "A'agharu ilaika ya Rasulullah, a'agharu alaika ya Rasulullah, apakah aku harus cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tak masuk?" katanya. "Apakah harus aku cemburu kepadamu? Kenapa kau tak masuk?" kata Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi diperlihatkan istana yang luar biasa yang ada di sorga ini. Dan setiap orang masuk sorga, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Setiap orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberikan 2 sorga. Jadi paling sedikit kalau kita masuk sorga, berapa istana yang diberi? 2. 1 solid milik kita, 1 warisan orang-orang kafir yang masuk neraka, yang mereka tidak akan masuk lagi ke sorga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian. Tapi kita bisa menambah istana itu dengan cara memperbanyak amal di dunia, seperti membangun masjid. Allah akan bangunkan istana di sorga. Atau orang yang menjaga 12 rakaat rawatib, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Atau orang yang membaca doa masuk fasar, Allah akan bangunkan istana di sorga. Atau orang yang baca qul huwallahu 10 kali dalam sehari semalam, Allah bangunkan istana di sorga. Banyak amalan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini 3 peristiwa yang Rasul lihat di neraka, dan 3 peristiwa yang Rasul juga lihat di sorga. Dalam peristiwa besar Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, yang sedikit mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.